Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama saya Inengah Oki Wirawan. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi catur purusa arte dan catur asrama. Nah, sebelumnya, apa tujuan kita dalam agama Hindu? Jadi, dalam agama Hindu kita harus bangga karena tujuan hidup kita sudah jelas yang diatur oleh agama yang disebut dengan catur purusa arte. Catur purusa arte dapat dibagi menjadi 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang artinya jiwa manusia, dan arte yang artinya tujuan hidup. Jadi, catur purusa arte artinya 4 tujuan hidup manusia. Catur purusa arte ini juga disebut catur warga, yang artinya 4 tujuan hidup manusia yang terjalin erat dengan yang lainnya. Ada pula yang menyatakan catur purusa arte adalah 4 kekuatan atau dasar kehidupan menuju kebahagiaan. Nah, apa saja tujuan-tujuan tersebut? Jadi, tujuan tersebut yang pertama ada dharma, yang kedua artha, yang ketiga kama, dan yang terakhir adalah moksa. Jadi, urutan ini merupakan tahapan-tahapan yang tidak boleh dibolak-balik atau ditukar, karena mengandung keyakinan bahwa tiada arta yang diperoleh tanpa dharma, tiada kama yang diperoleh tanpa arta, dan tiada moksa yang bisa dicapai tanpa melalui dharma, arta, dan kama. Jadi, yang pertama yaitu dharma. Dharma berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata dhar artinya memangku, memelihara, mengatur. Dalam arti luas, dharma juga merupakan hukum, kewajiban, agama, kebenaran. Dharma merupakan dasar dari tingkah laku manusia. Dalam kitab suci disebutkan manfaat dharma, yaitu alat mencapai surga dan moksa. Yang kedua, menghilangkan segala macam penderitaan. Yang ketiga, sumber datangnya kebaikan bagi yang melaksanakannya, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu artha. Artha artinya tujuan, harta benda, kekayaan. Harta yang didapat dan digunakan sesuai dengan dharma akan menimbulkan kebahagiaan. Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu bernilai material yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara fisik. Harta sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu harta untuk mencapai dharma atau melaksanakan kegiatan agama seperti dana punya, donasi ke fakir miskin. Yang kedua, sarana untuk memenuhi kama, yaitu dengan memenuhi keperluan hidup kita selama di dunia. Yang terakhir, yaitu sarana melakukan usaha atau bisnis sebagai tabungan kita di masa depan. Yang ketiga, yaitu kama. Kama artinya keinginan, kasih sayang, cinta kasih, kesenangan, dan kenikmatan. Keinginan dapat memberi kenikmatan dan tujuan hidup. Kenikmatan ini memberikan kepuasan. Kama adalah suatu kebahagiaan dan kenikmatan yang didapat melalui indria. Kama juga dapat diartikan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, perumahan, sosial, spiritual, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu moksa. Kata moksa berasal dari urat kata mok yang berarti membebaskan, memerdekakan, melepaskan, mengeluarkan. Dari akar kata mok ini menjadi kata mukta atau mukti. Moksa juga dapat diartikan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum karma pala. Moksa juga berarti bersatunya Atman dengan Brahman, di mana manusia sudah mencapai kebahagiaan yang abadi tanpa mengalami reinkarnasi kembali. Salah satu mencapai moksa yaitu dengan menjalankan catur marga yoga. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya kita harus melalui beberapa proses, fase atau tahapan agar tercapainya tujuan. Jadi dalam Hindu, fase tersebut dibagi menjadi 4 yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama dibagi menjadi 2 kata, yaitu catur yang berarti 4 dan asrama yang berarti jenjang kehidupan.
Nah, jadi catur asrama merupakan 4 jenjang yang dilalui dalam kehidupan yang berdasarkan tuntunan rohani. Nah, apa saja fase tersebut? Yang pertama yaitu fase Brahmacari atau Brahmacari asrama yang dapat dibagi menjadi 2 kata yaitu Brahma dan Cari. Brahma artinya ilmu pengetahuan suci dan Cari yang artinya bergerak. Jadi Brahmacari artinya bergerak di dalam kehidupan menuntut ilmu pengetahuan. Masa menuntut ilmu pengetahuan adalah maksimal 20 tahun dan seterusnya hendaknya kawin untuk mempertahankan keturunan dan generasi berikutnya. Dalam masa Brahmacari ini, siswa dilarang mengumbar hawa nafsu seks karena akan mempengaruhi ketajaman otak. Untuk masa menuntut ilmu, tidak ada batasnya umur. Mengingat ilmu terus berkembang mengikuti waktu dan zaman, maka pendidikan dilakukan seumur hidup. Yang kedua yaitu Grahastha Asrama. Merupakan jenjang yang kedua yaitu kehidupan pada waktu membina rumah tangga dari mulai kawin. Kata Grahastha berasal dari 2 kata yaitu Graha artinya rumah dan Sta artinya berdiri. Jadi Grahastha artinya berdiri membentuk rumah tangga. Dalam berumah tangga ini harus mampu seiring dan bersejalan untuk membina hubungan atas dasar saling cinta, mencintai, dan ketulusan. Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu sehat jasmani dan rohani, hidup sudah mapan, saling mencintai, mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga dan orang tua. Tujuan dari Grahastha yaitu yang pertama melanjutkan keturunan, yang kedua membina rumah tangga, yang ketiga yaitu melaksanakan pancayatnya sebagai seorang Hindu. Tahapan yang ketiga yaitu Vanaprastha Asrama. Vanaprastha terdiri dari 2 kata, yang Vana yang artinya hutan dan Prastha yang artinya berjalan atau berdoa. Jadi Vanaprastha artinya mengasingkan diri ke dalam hutan, di mana kita di sini mulai mengurangi hawa nafsu, bahkan melepaskan diri dari ikatan duniawi. Pada masa ini, seseorang telah menginjak masa Vanaprastha, cenderung mengasingkan diri ke hutan pada masa lampau guna mencari ketenangan dan belajar bagaimana menjadi seorang sannyasin atau petapa dan secara perlahan tidak mengingat kembali akan ikatan keduniawian atau hal-hal yang berhubungan dengan dunia material. Jadi di sini merupakan proses awal kita untuk mencapai moksa. Yang terakhir yaitu Bhiksuka Asrama atau Sannyasin. Kata biksuka berasal dari kata biksu yang merupakan sebutan pendeta Buddha. Biksu artinya meminta-minta. Masa biksuka ini adalah masa di mana seseorang sudah benar-benar terlepas dari ikatan alam material ini, dan pada masa ini sudah benar-benar tidak memikirkan hawa nafsu dan hanya berbuat dharma, dan terus senantiasa hanya mengabdikan diri kepada Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai pembebasan dari penderitaan alam material ini. Adapun hubungan antara catur asrama dengan catur purusa artha. Dalam implementasinya, catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan manusia yang dipolakan untuk mencapai 4 tujuan hidup manusia yang disebut dengan catur purusa artha. Masing-masing fase di dalam catur asrama mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda menurut catur purusa artha. Yang pertama yaitu pada masa Brahmacari, tujuan utamanya adalah belajar untuk menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Fase ini berjalan dari umur 5 tahun dan selambat-lambatnya umur 8 tahun. Karena pada saat itu kemampuan otak seseorang sedang tajam-tajamnya, sedangkan akhir dari fase ini adalah di umur 20 tahun dan dilanjutkan pada tahap kehidupan yang berikutnya. Pada masa Grahastha, tujuan hidup atau utama manusia adalah mendapatkan arta dan kama yang dilandasi oleh dharma. Mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kama yang berdasarkan kebenaran atau dharma. Jika memperoleh harta dengan cara mencuri, menipu, merampok, atau
adharma tidak akan kekal dan hanya akan menyengsarakan hidup di kemudian hari. Grihastha memiliki kewajiban-kewajiban. Yang pertama, bekerja mencari harta berdasarkan dharma, menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi anggota masyarakat yang baik dan melaksanakan yajna, yang semuanya itu memerlukan biaya atau arta. Yang ketiga yaitu pada masa wanaprastha. Orang akan mulai sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Arta dan kama hendaknya mulai dikurangi. Berkonsentrasi dalam bidang spiritual, mencari ketenangan batin dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai moksa. Tujuan hidup pada masa ini adalah persiapan mental dan fisik untuk dapat menyatu dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Pada masa ini, tujuan hidup yang diprioritaskan adalah moksa dan kama. Yang terakhir yaitu pada masa biksuka atau sannyasin, manusia adalah situasi di mana benar-benar mampu melepaskan diri dan ikatan duniawi dan kehidupannya. Sepenuhnya diabdikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan menyebarkan ajaran agama. Pada masa ini, orang tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak terikat sama sekali oleh materi dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa ini yang menjadi tujuan utama adalah moksa. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran catur asrama dan catur purusha artha sangat berkaitan dan sangat baik jika digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di masa kehidupan ini. Ajaran catur asrama yakni brahmacari, grihastha, wanaprastha, dan biksuka merupakan fase kehidupan, dan catur purusha artha yakni dharma, arta, kama, dan moksa merupakan tujuan dari kehidupan ini. Pada masa brahmacari, seseorang menuntut ilmu, kebajikan guna memperoleh pekerjaan, dharma dan arta. Pada masa grihastha atau berumah tangga, seseorang akan mencari kekayaan untuk memenuhi keinginannya yaitu kama, yang berdasarkan kebenaran dengan cara-cara yang baik. Pada masa wanaprastha, seseorang mulai sedikit demi sedikit mengurangi keinginan atau hawa nafsu, yaitu kama, dan mulai mencari ketenangan guna mencapai kelepasan atau moksa. Pada masa biksuka atau sannyasin, seseorang telah dapat mencapai kelepasan moksa dan tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Baik, sekian dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan